Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya dalam mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual. Pada kesempatan ini di part 5 kita akan berjumpa dengan materi merek terkenal. Seperti yang sudah Anda ketahui bahwa merek pada dasarnya terbagi dua, yaitu merek barang atau produk dan merek jasa. Dari perkembangan dunia perdagangan antara merek barang dan merek jasa itu, maka terdapat istilah-istilah yang berhubungan dengan merek. Ada yang namanya merek terkenal, ada yang namanya merek kolektif, ada yang namanya indikasi asal ataupun indikasi geografis. Nah, secara istilah merek terkenal itu dapat kita tinjau dari sebuah kata, misalnya reputasi atau kemasyhuran, renown, atau suatu hubungan yang erat antara produsen dengan konsumen, dari sentuhan keakrabannya, atau familiar attachment, atau ikatan mitosnya, ikatan emosionalnya, yang semuanya itu nanti melahirkan sebuah keterkenalan dari suatu produk. Nah, untuk menentukan sebuah merek itu terkenal ataupun tidak ada satu regulasi yang secara limitatif menjelaskan indikator-indikator untuk dapat dikatakan sebuah merek terkenal. Namun dilihat dari undang-undang merek di Indonesia khususnya, itu terdapat satu klausul, bahwa klausul itu menyatakan demikian: tidak ada definisi merek terkenal dalam undang-undang. Nah, ini kalau kita lihat dari satu bukunya Prof. Rahmi Jenab dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Walaupun saat ini kita sudah gunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Ini kita kutip saja. Dalam penjelasan pasal 6 huruf B ada kriteria merek terkenal. Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Artinya, penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya terhadap merek terkenal itu tidak dapat didaftarkan. Namun pengertian merek terkenal itu sendiri memang memiliki banyak tafsiran. Nah, ada dua terminologi yang disampaikan oleh Prof. Rahmi Jenab berkenaan dengan merek terkenal, yaitu untuk melihat suatu keterkenalan sebuah merek itu dilihat dari kategori famous dan kategori web now. Kategori famous itu bahwa sebuah merek itu diperlakukan lebih tinggi reputasinya. Maka seringnya itu membutuhkan sebuah pendaftaran merek terlebih dahulu, paling tidak di negara asalnya. Jadi sebuah merek yang sudah didaftarkan di negara asalnya, apalagi di beberapa negara lain, maka itu dapat diindikasikan sebagai merek terkenal di antara indikasi-indikasi yang lain. Itu kalau kita menggunakan kategori famous. Kalau kita gunakan kategori web now, itu tidak membutuhkan pendaftaran. Nah, sehingga sebenarnya lebih sulit menggunakan kategori famous dibanding kategori web now dalam menentukan sebuah keterkenalan merek. Nah, di beberapa negara itu terdapat beberapa kriteria. Nah, kita sebut saja misalnya di Amerika Serikat itu diatur dalam pasal 43C Lanham Act yang diperbarui, menentukan bahwa untuk melihat suatu merek mempunyai sifat daya pembeda dan terkenal, pengadilan dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti 1. Derajat sifat yang tidak terpisahkan atau mempunyai sifat daya pembeda dari merek tersebut. Yang kedua, jangka waktu dan ruang lingkup pemakaian merek atau durasinya. Yang ketiga, jangka waktu dan ruang lingkup dari pengiklanan dan publisitas. Yang keempat, ruang lingkup geografis dari daerah perdagangan di mana merek tersebut dipakai. Yang kelima, jaringan perdagangan barang atau jasa dari merek yang dipakai. Yang keenam,
derajat pengakuan atas merek tersebut di area perdagangan dan jaringan perdagangan dari pemilik merek, dan larangan terhadap orang atau pemakaian merek tersebut dilaksanakan. Yang terakhir, sifat umum dan ruang lingkup pemakaian merek yang sama oleh pihak ketiga. Itu kriteria yang dipakai di Amerika bila sebuah pengadilan menentukan sebuah merek itu terkenal atau tidak. Berbeda lagi dengan di China. Kriterianya selain ruang lingkup, daerah geografis, jangka waktu, ada juga jumlah dan hasil minimum penjualan. Itu juga menentukan. Artinya jumlah penjualan minimum itu juga menentukan sebuah merek itu dikatakan merek terkenal atau tidak. Kemudian pengetahuan masyarakat tentang merek itu. Kalau hal ini bisa dilakukan dengan survei misalnya. Atau kalau di China itu lebih juga mengakui bagaimana status merek tersebut didaftarkan di negara lain untuk berapa negara atau negara mana saja yang didaftarkan oleh pemilik merek tersebut kepada kantor pendaftaran merek. Kemudian yang lebih spesifik adalah ada usaha-usaha yang dilakukan oleh pemilik merek dalam melindungi mereknya, baik itu dengan promosinya ataupun dengan publisitasnya. Nah, kalau di Indonesia itu kita bisa lihat di pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 67 tahun 2016. Ini adalah petunjuk dari dari Undang-Undang nomor 20 tahun 2016. Di mana untuk menentukan suatu merek terkenal bisa dilihat dari pengetahuan masyarakat terhadap merek tersebut. Kemudian juga melihat volume penjualan, pasar-pasar dari merek tersebut, dan juga yang berkaitan dengan jangkauan terhadap perdagangan suatu merek. Nah, mengenai jangka waktu itu sudah pasti, artinya sebuah merek itu kalau di Indonesia untuk dapat disebut sebagai merek terkenal, sepertinya juga harus melalui sebuah pendaftaran. Artinya Permenkumham nomor 67 ini masih menggunakan kategori FAMAUS. Nah, kemudian kriteria yang lain adalah mengenai tingkat keberhasilan penegakan hukum, khususnya pengakuan terhadap suatu merek. Jadi bagaimana penegakan hukum terhadap suatu merek itu dilakukan dari keterkenalannya. Nah, kemudian mengenai melihat bagaimana suatu merek itu dapat dilihat keterkenalannya, juga dapat dilihat dari reputasi. Nah, reputasi itu berkenaan dengan mutu, kualitas, dan termasuk ikatan emosional antara produsen dengan konsumen. Bagaimana produsen dan konsumen itu menjaga agar produk, barang, atau jasanya itu senantiasa dapat diterima berkelanjutan oleh konsumennya. Nah, di Indonesia itu sepertinya tanpa kita melihat pendaftaran tanpa kita men-searching bahwa sebuah merek itu terkenal atau tidak, kita sepertinya udah bisa melihat ini merek sepatu Spitz atau merek fashion eksekutif atau handuk Terry Palmer, ini pasti merek terkenal. Karena apa? Karena dilihat dari bagaimana promosi yang dilakukan dan seterusnya. Untuk demikian dari materi merek terkenal saya akhiri, nanti kita bisa diskusi mengenai merek terkenal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.